Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Semangat ya. Kali ini bertemu dengan saya, Dr. Dona Citra, dalam tema penurunan berat badan TPP. Apa itu dok TPP? Ada yang penasaran? Oh, enggak penasaran ya. Tapi mungkin ada yang penasaran. Oke, saya jelaskan di sini. Itu istilah saya sendiri, tapi memang ada kata-katanya sih. T adalah teori, P adalah praktek, P yang terakhir adalah pengalaman. Pengalaman siapa, Dok? Pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri sebagai dokter ya. Jadi nanti kita bahas step by stepnya dan ikuti YouTube saya. Satu adalah niat. Seperti halnya kita beribadah, sholat ataupun ibadah yang lainnya diawali dengan niat. Diet juga ada niatnya. Niatnya diet untuk kesehatan. Dan bonusnya adalah supaya cantik bagi cewek. Bagi cowoknya supaya tampan, supaya ganteng. Nah, kalau kesehatan, saya pernah menemui ibu-ibu dengan keluhan dengkulnya atau lututnya sakit. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengkul ini adalah penyangga beban tubuh. Sehingga kalau obesitas atau kegemukan yang berlebihan dan masa waktunya lama, lebih dari 6 bulan, bahkan lebih setahun, lebih dari 2 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Aduh, bayangkan bagaimana caranya beban itu bisa membuat dengkul atau sendi lutut ini tadi cedera ataupun sakit ataupun tidak sehat. Berbeda dengan orang yang langsing, dengkulnya terjaga, maksudnya lebih terjaga daripada orang yang gemuk. Kenapa? Karena beban yang disangga oleh si dengkul tadi, sendi lutut tadi, ataupun pergelangan kaki tadi lebih enteng, lebih ringan daripada dia menyangga beban orang yang gemuk. Dari sini paham ya? Nah, bonusnya adalah tampil cantik. Bagi yang jomblo-jomblo ini, jomblowati, jomblo men, iya ya. Artikan sendirilah ya. Fungsinya adalah kalau Anda tampil cantik, langsing, enak dipandang, yang lirik banyak, pilihan makin banyak ya. Jodoh di tangan Allah, tapi kan kita berusaha, kita berikhtiar bagi yang jomblo-jomblo. Yang cowok juga begitu, ya. Mudah memilih pasangannya, mudah memilih ceweknya, ya. Tapi jangan disia-siakan ceweknya, itu pesan saya ya. Oke, tapi Allah semua Tuhan yang menentukan siapa jodoh kita. Ya siapa tahu dikasih jodoh atau cewek yang cantik, yang ganteng, ya. Yang penting hatinya baik, ya. Ada yang bilang, dok, suami saya senang sama saya kok, dok, karena saya cantik dari dalam, sifat saya itu cocok menurut dia. Iya bu, iya, itu adalah cowok yang bagus sekali. Tapi alangkah bagusnya kita mempersembahkan kecantikan luar untuk suami kita, kecantikan luar untuk istri kita, ya, dengan cara kita melangsingkan diri, kita ya sehat, membentuk diri kita supaya indah dipandang oleh pasangan kita masing-masing. Setuju ya? Semangat ya? Saya pun juga semangat. Ibu, bapak juga harus semangat. Mbak juga harus semangat ya. Oke? Sampai di sini jelas ya? Jelas ya? Apa kurang jelas? Oke, nanti bisa komen di bawah ini ya. Kemudian yang kedua adalah makan nasi putihnya dikurangi porsinya. Bukannya enggak boleh, tapi dikurangi. Karena saya pun juga aktivitas saya juga sempat tinggi dan juga kadang-kadang memforsir pikiran juga, sehingga makan saya waktu itu memang rasanya pingin nasi sih ya, tapi porsinya dikurangi. Misalkan Anda yang terbiasa makan pagi nasi putihnya 1 porsi penuh ya, dikurangi jadi setengahnya. Awalnya seperti itu, nanti siangnya seperempatnya, malamnya enggak usah, pol-polnya ya habis maghrib lah atau jam setengah 7, jam 7 itu bisa makan seperempat saja porsinya. Ya itu untuk langkah pertama ya. Jadi enggak langsung trep gitu, enggak langsung. Kalau langsung sih ya Mbak enggak apa-apa, asalkan kuat ya. Kita ketahui bahwa kalori dari nasi putih itu adalah besar, bisa diganti dengan ubi jalar ataupun gandum. Ya, jadi misalkan pingin nyamil malam atau pingin makan malam, misalkan jam 8 kok lapar lagi, bisa diganti dengan buah-buahan dan juga atau ubi jalar.
Kemudian yang ketiga, minum air putih secukupnya 2-3 liter per hari. Kebutuhan olahragawan berbeda tentunya dengan kebutuhan orang yang bukan olahragawan. Fungsi dari air putih ini adalah yang pertama, ini kita berbicara tentang diet ya, tentang bagaimana caranya supaya cepetan langsing, cepetan lebih sehat ya. Yang pertama adalah menahan rasa lapar. Bagaimana itu dok caranya dok? Nanti makanya terus ikuti aja channel saya, channel YouTube saya sampai selesai karena ini bermanfaat banget ini. Karena ini pengalaman saya sendiri juga dan memang kita padu-padankan dengan teori dan prakteknya. Yang kedua adalah melancarkan sirkulasi darah. Bayangkan pembuluh darah itu adalah seperti pipa. Pipa, ya. Kalau kita nyuci pakai pipa, alirannya kalau deras ya ikut deras, tapi kalau alirannya lambat ya ikut lambat. Pembuluh darah itu berisi sel-sel darah. Kalau airnya kurang, otomatis pembuluh darah akan kental. Nah, kalau kental, aliran darah juga akan lambat. Secara otomatis, fungsi organ-organ tubuh juga tidak akan semaksimal jika peredaran darahnya lancar. Jadi kita butuh air putih untuk melancarkan peredaran darah tersebut. Nah, berikutnya fungsi air putih yaitu untuk membuat metabolisme tubuh membaik atau baik. Bayangkan kalau kurang air putih bisa dehidrasi. Kekurangan cairan otomatis pusing, darah rendah, bahkan juga bisa shock. Jadi, penuhi kebutuhan air putih Anda. Sekarang kita bahas tentang menahan rasa lapar. Tadi mungkin pemirsa tadi, apa nih Dokter Dona? Itu menahan rasa lapar itu bagaimana lah? Ini Anda kalau mau makan, entah pagi, entah siang, entah sore atau malam ya, diperhatikan adalah memang perlu habis makan minum lagi air putih. Tapi ini yang penting, wajib dicatat untuk bagi yang mau program penurunan berat badan. Yakni sebelum makan itu minum 1 gelas air putih terlebih dahulu. Airnya jangan yang es, jangan yang dingin. Air putihnya adalah air putih yang hangat ataupun air putih yang biasa. Bukan dari kulkas, bukan es batu. Ya, maksudnya bukan ada es batunya. Nah, kenapa seperti itu? Ingat bahwa lambung ataupun daster itu mempunyai volume, mempunyai kapasitas di mana kalau kita isi dulu dengan air, dia akan mengisi, air ini akan mengisi 1/4 atau separuh daripada isi lambung tadi. Nah, baru kita makan. Akhirnya apa? Tubuh itu merespon loh. Wah, ini gasternya atau lambungnya sudah hampir penuh nih. Makananku harus sedikit aja. Ya, jadi yang masuk ke mulut kita, yang masuk ke lambung kita juga tidak sebanyak porsi yang pertama. Jadi separuhnya. Nah, kenapa? Kalau kita lanjut, kita akan muntah. Kita kan tidak mau muntah. Tubuh akan stop. Wes ojo engko udah muntah. Nah, jangan nanti kalau kelebihan kamu akan muntah. Nah, ini sudah ada yang melarang seperti itu dari dalam tubuh kita. Ya, kita bersyukur responnya seperti itu. Nah, otomatis kalori yang masuk dari makanan kan juga akan berkurang dibanding kalori-kalori makanan kita yang sebelumnya. Juga air putih itu kan 0 kalori. Jadi bagus untuk diet. Setelah makan, minum lagi air putih. Ingat, kalau bisa jangan yang dingin, yang biasa aja atau yang hangat-hangat. Berikutnya, nah, nomor 4, kurangi asupan gula. Ingat bahwa gula itu merangsang minum lagi dan minum lagi. Makan yang manis itu merangsang makan yang manis lagi dan makan yang manis lagi. Tapi semua tergantung niat. Jangan salahkan si gula tadi, tapi salahkan diri kita sendiri karena kita belum bisa memanajemen yang namanya niat. Niat yang mantap itu godaan apapun lewat. Jadi nanti kalau Anda pingin gula atau air atau minuman yang manis, boleh pemirsa, tapi dikurangi porsinya. Kalau bisa 1 hari itu cukup 1 gelas aja minuman yang manis. Karena ingat itu juga kalori, gula itu ada kalori. Bahkan dalam porsi beberapa yang banyak bisa lebih dari porsi nasi kalorinya.
Jadi kurangilah konsumsi gula. Berikutnya nomor 5 ya. Imbangi dengan konsumsi serat. Serat ini ada pada buah dan sayur. Dok, kenapa kita butuh serat tiap harinya? Begini. Serat itu bisa menyehatkan usus. Serat itu bisa melancarkan buang air besar. Kenapa buang air besar kita harus lancar? Kita kan mau diet. Makanan yang sudah lama yang berada dalam tubuh kita, yang dalam usus kita, itu harus dibuang secepatnya, tapi jangan cepat-cepat. Makanya tiap hari kalau bisa kita harus BAB atau buang air besar. Nah, serat ini fungsinya adalah membuat BAB kita lancar tiap hari. Jadi, makanan yang sudah jadi sampah dalam usus kita cepat-cepatan dibuang sehingga usus kita juga bagus, usus kita tetap sehat. Bakteri baiknya tuh masih banyak di usus kita. Bayangkan kalau kita nandu, istilahnya kurang serat. Makanan itu kita nggak BAB beberapa hari. Makanan itu nandu, atau nandu itu bahasa Indonesianya apa ya? Makanan itu berada ya dalam usus itu banyak, ya. Lah, makanan yang baru kita makan, otomatis yang masuk usus juga berdesakan, ya, mendesak tapi yang lama nggak bisa keluar. Yang terjadi adalah desak-desakan, akhirnya ngumpul dalam usus dan terjadilah perutnya buncit. Mau nggak seperti itu? Nggak mau kan? Nah, jadi harus bagaimana caranya kita tiap hari makan serat dari buah ataupun sayuran supaya BAB kita lancar, perut kita nggak buncit, serta kita tetap sehat, usus kita tetap sehat. Sehingga metabolisme kita lancar. Otomatis kalau metabolisme lancar, kita nggak mudah gemuk. Setahu saya sih seperti itu. Berikutnya adalah 6. Kurangi konsumsi garam. Ingat bahwa garam itu mengandung natrium. Apa natrium? Natrium itu adalah fungsinya ya. Ini adalah untuk meretensi air, meretensi cairan. Apa itu? Menahan cairan supaya nggak keluar. Jadi pipisnya jadi nggak banyak. Nah, cuma bahayanya apa? Bahayanya adalah dia membuat air nggak bisa keluar lebih cepat daripada biasanya, nggak bisa normal keluar. Akibatnya lama-lama kan tubuh bisa bengkak, tubuh bisa gemuk bengkak. Yang kedua, dari natrium yang banyak ini, dari garam yang berlebihan ini, lama-kelamaan bisa menimbulkan penyakit-penyakit seperti contohnya darah tinggi lah. Hati-hati penggunaan garam untuk pasien darah tinggi atau untuk customer atau untuk teman-teman yang mempunyai darah tinggi. Dikurangi makanan asinnya, entah itu dari snack, entah itu dari makanan yang dibuat di rumah, ya dikurangi. Pilih yang tidak terlalu asin, pilih yang asinnya biasa-biasa saja, dan cek tekanan darah Anda secara berkala. Yang nomor 7, jangan tidur larut malam lah, atau jangan tidur terlalu malam. Yang kita anjurkan adalah jam 10, jam 9 malam tidur, atau jam 10 atau jam 11. Itu yang sehat ya menurut kedokteran. Setahu saya seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda ada kesibukan, lemburan lah, usahakan dikurangi camilan, tidak usah makan nasi di atas jam 8 atau jam 9 malam ya. Kenapa? Karena kalau kita makan nasi atau makan karbohidrat atau makan gula di malam hari, itu ketika kita tidur dan bangun tidurnya, besoknya akan terasa berat badannya. Kadang-kadang cekot-cekot, kadang-kadang pusing. Karena apa? Kita nggak sempat olahraga juga. Dan olahraga malam pun juga beberapa orang juga agak bahaya ya, karena memang waktunya kalau malam memang bukan olahraga. Tapi kalau Anda ingin olahraga malam ya konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Karena memang ada plus minusnya untuk olahraga malam tadi untuk secara kesehatannya. Kalau terlalu malam maksudnya. Nah, saya sendiri pun pernah dulu lapar malam, kemudian saya makan nasi. Terus saya tunggu 1 jam mungkin, kemudian saya tidur. Besoknya terasa badan itu berat, pegelinu, dan gampang capek. Jadi sebaiknya kalau mau nyamil sih ganti dengan roti gandum
atau ubi jalar, itu pun porsinya sedikit saja. Atau kalau Anda mau sih segelas air putih. Ingat bahwa air putih itu adalah 0 kalori. Tapi ya tadi kalau sering-sering ya nanti malamnya beser ya. Cuma kalau besernya cuma sekali, maksudnya bangun tidur cuma pipis 1 kali sih, saya rasa tidak ada masalah. Yang dikhawatirkan berkali-kali bangun karena pipis ya. Jadi mending air putihnya 1 gelas kalau malam, kemudian diganti ubi jalarnya sedikit saja. Ya. Poin berikutnya adalah olahraga. Olahraga apa harus berat? Kalau mampu agak berat sih tidak apa-apa, seperti lari, jogging, monggo. Tapi bagi yang berbadan gemuk itu justru olahraganya ringan saja. Tapi setiap hari ya Bu ya, Pak ya, Mbak ya, Mas ya. Kalau mau itu ada YouTube-nya, saya lihat di Kompas TV. YouTube-nya Kompas TV itu ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Ya nanti bisa dilihat, itu dia mengajarkan pada kita bagaimana caranya olahraga di rumah ya di saat pandemik seperti ini. Dan itu memang bagus karena beliau pakarnya olahraga. Bisa dilihat. Dan semoga itu bermanfaat ya bagi kita semua ya. Ini nggak harus berat enggak. Yang ringan tapi berkala. Kalau bisa tiap hari atau 2 hari sekali supaya kita tetap sehat. Yang ke-9 lah, ini yang terakhir menurut catatan saya di sini, hindari stres. Hidup itu pasti ada masalah. Saya, Anda, panjenengan semuanya, gak ada di sini yang gak pernah punya masalah. Ya, kadang beban hidup ini berat, kadang juga ada yang ringan. Jadi jangan menyepelekan masalah orang lain. Itu pesan saya. Kalau ada masalah, bersyukurlah terus, bersyukurlah bahwa kita masih hidup. Kita masih hidup dan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik terhadap sesama, dan kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa melihat orang-orang tersayang kita ada di sekeliling kita. Ya disyukuri saja meskipun ada di sini yang hatinya mungkin lagi hancur. Ya mencoba untuk move on. Pelan-pelan tapi insya Allah bisa. Ya. Kalau tadi niatnya supaya Anda tetap sehat, supaya Anda tetap kuat, itu Anda harus berjuang untuk diri sendiri, untuk sesama Anda. Nah, tadi stres. Stres ini bisa membuat pikiran kacau, terganggu, sehingga tidur kita tidak nyenyak. Kualitas maupun kuantitas tidur kita tidak akan sebaik orang yang tidak stres. Catat itu. Bayangkan sama-sama 4 jamnya. Yang tidak stres, yang stres. Tapi kualitasnya pasti beda. Yang tidak stres, dia akan nyenyak tidurnya. Mimpinya indah. Kalau yang stres, mimpinya kadang-kadang buruk. Kadang-kadang tidurnya bangun, tidur. Iya apa enggak? Iya, pasti iya jawabannya seperti itu. Dan ini yang membuat badan malah makin pegelinu ketika bangun tidur. Karena tadi tidurnya tidak berkualitas. Ya, manajemen dari diri sendiri. Otomatis kadang-kadang kita menghibur diri sendiri dengan cara nyamilnya diperkuat. Minum minuman dingin, minum minuman manis, ya. Makan sesuatu yang manis-manis. Lah, nasinya memang benar kurang dia. Biasanya rasanya gitu, nasinya kurang. Tapi nyamilnya kuat banget lah. Itu yang membuat kegemukan tidak kunjung reda. Ada yang bertanya, "Dok, saya sudah mengurangi makan nasi, Dok. Bahkan ini pikiran saya tuh sudah kacau. Nggak makan nasi tapi kok tetap gemuk, Dok." Lah, itu kita perlu lihat kenapa kok begitu. Biasanya karena nyamilnya kuat. Ya, nyamilnya kuat, minumnya untuk yang dingin, manis itu juga kuat. Sehingga gemuknya juga akan kuat. Dalam arti kata gemuknya juga akan lama, nggak bisa turun-turun. Oke, semoga paham, dilaksanakan, bukan hanya didengarkan tapi dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Minimal kita turun berat badannya, nggak langsung-langsung amat, nggak apa-apa, yang penting turun berat badannya. Dok, ada yang turun, ada bisa sampai 2 kilo sebulan, 5 kilo sebulan ya. Bahkan kalau 1 tahun gitu ada sudah terlihat langsing loh. Duh kok lama, Dok? Bagi saya enggak, karena setahun itu termasuk cepet loh. Ya, kalau misalkan pinginnya 6 bulan sudah turun 20 kilo juga alhamdulillah ya. Semua itu tergantung respon tubuh.
perjuangan Anda, satu hal yang terpenting adalah doa. Maka berdoalah sebelum berusaha. Terima kasih, sekian. Kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Salam dari saya, Dr. Dona Citra. Kalau suka dengan channel YouTube saya, silakan subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.